Kekalahan telak yang dirasakan timnas Indonesia atas Korea Utara di Piala Asia U17 2025 mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Seperti diketahui, timnas Indonesia gagal melanjutkan perjuangan di Piala Asia U17 2025 usai tersingkir di perempat final. Dalam laga yang berlangsung di King Abdullah Sports City Hall, Senin, 14 April 2025, malam WIB tersebut, timnas Indonesia kalah telak 6-0. Masing-masing gol Korea Utara di laga ini dicetak oleh Choi Song-hun, Kim Yoo-jin, Ri Kyung-bong, Kim Tae-guk, Ri Kang-rin dan Pak Ju-won. Kekalahan 0-6 dari Korut merupakan satu-satunya kekalahan timnas Indonesia U17 sepanjang mengikuti Piala Asia U17 2025. Pada fase grup, Muhammad Zahabi Goli dan kawan-kawan selalu meraih kemenangan, yakni menang 1-0 atas Korea Selatan, menang 4-1 atas Yaman, dan menang 2-0 atas Afghanistan. Sebelum mengalahkan timnas Indonesia, penampilan Korea Utara sepanjang ajang Piala Asia U17 2025 sempat mendapat sorotan sejumlah media asing. Salah satunya dari media Korea Selatan, Net.com, yang merasa janggal dengan kondisi fisik para pemain Korea Utara. Dalam salah satu ulasannya, media tersebut tak yakin jika skuad Korea Utara saat ini merupakan pemain berusia 17 tahun lantaran kekuatan fisik mereka yang sangat tangguh. Kekuatan fisik tersebut yang jadi kunci Korea Utara bisa melaju ke babak semifinal Piala Asia U17 2025 dengan status tim paling produktif. Tercatat, Korea Utara mampu mencetak 12 gol dari babak penyisihan grup hingga perempat final saat mengalahkan timnas Indonesia. Korut memiliki kondisi fisik dan penampilan yang membuat orang sulit percaya bahwa mereka adalah pemain di bawah 17 tahun, ulas media tersebut pada Sabtu, 12 April 2025. Lalu, lebih lanjut, Net.com menyebut jika kemampuan fisik pemain U17 Korea Utara membuat mereka tampil tanpa kelelahan sepanjang 90 menit. Di kompetisi ini, Korut meraih hasil baik berdasarkan stamina kuat yang memungkinkan mereka bergerak tanpa henti selama 90 menit, tambah laman tersebut. Sepanjang sejarah Piala Asia U17, Korea Utara memang jadi salah satu kuda hitam bahkan unggulan untuk menjadi juara. Tercatat, skuad berjuluk Cho5 tersebut pernah 2 kali juara di ajang Piala Asia U17 yakni pada tahun 2010 dan 2014. Sedangkan di Piala Dunia U17, tim Korea Utara juga pernah tampil sebanyak 5 kali. Bahkan pada tahun 2005 lalu, mereka sempat lolos hingga babak perempat final sebelum disingkirkan Brasil. Para penggawa timnas Indonesia U17 diminta pulang ke tanah air dengan kepala tegak meski kalah telak dari Korea Utara. Skuad Garuda Asia dibantai 6 gol tanpa balas saat menghadapi Korea Utara di babak perempat final Piala Asia U17 2025, Senin 14 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir meminta tidak ada pihak yang menyalahkan pemain atas hasil buruk kali ini. Erick Thohir menilai para pemain masih punya jalan panjang dan harus mendapat dukungan maksimal apapun hasil yang didapat. Untuk diketahui, meski gagal melaju ke semifinal, skuad Garuda Asia sudah membuat sejarah membanggakan dengan berhasil merebut tiket ke putaran final Piala Dunia U17. Sekarang, Zahabi Goli dan rekan-rekan diminta lebih memantapkan persiapan menghadapi gelaran Piala Dunia yang berlangsung pada November mendatang. Jangan hukum mereka karena kalah. Mereka anak-anak muda dan jalan mereka masih panjang. Terlebih mereka mencetak prestasi bagus loh. Luar biasa. Dan harus dihargai sebagai pencapaian pribadi yang tinggi, ujar Erick Thohir. Apalagi beberapa pemain berasal dari keluarga yang sederhana dan menjalani hidup yang pas-pasan. Ini perjuangan besar mereka sebagai pribadi dan orang tuanya agar bisa menjadi pemain nasional, jelas Erick. Lebih lanjut, Erick Thohir juga mengatakan tugas saat ini adalah bagaimana untuk menyiapkan tim nasional kelompok umur yang lebih baik. Dia pun berharap pembinaan pemain muda bisa terus berlanjut untuk mewujudkan hal tersebut.
kita dihadapkan pada tantangan bagaimana menyiapkan timnas U17 mendatang yang sebagus timnas U17 hari ini, katanya menambahkan. Jadi pembinaan Garuda Muda harus kontinu. Belum lagi ajang lain, seperti Olimpiade yang batasan usia harus di bawah 23 tahun dan kuota pesertanya berkurang dari 16 tim negara menjadi 12 tim, lanjutnya. Artinya, kita harus bersiap lebih dini, lebih panjang, dan lebih ketat, tukas Menteri BUMN itu. Asia Tenggara sibuk dengan pencapaian timnas Indonesia yang berhasil lolos ke perempat final Piala Asia U17 dan putaran final Piala Dunia U17. Terbaru, media ASEAN sedikit menyinggung pemain timnas Indonesia yakni Evandra Forasta yang justru menjadi top skor di Piala Asia U17. Kegemilangan timnas Indonesia di Piala Asia U17 akan kembali diuji pada Senin, 14 April 2025. Besok, langkah mereka coba dihadang Korea Utara. Sebenarnya, pasukan Nova Arianto sudah terbilang aman. Mereka telah mengeklaim satu tempat di Piala Dunia U17 usai menjadi juara grup C Piala Asia. Namun, mereka tentu ingin mencatatkan sejarah di Piala Asia U17. Maka dari itu, perempat final lawan Korea Utara nanti pasti bakal dimaksimalkan. Apalagi, perjuangan Garuda Muda di babak penyisihan grup Piala Asia U17 tidaklah mudah. Berturut-turut, mereka menang atas Korea Selatan, Yaman, hingga Afghanistan. Tidak hanya itu, dalam bahasa santainya, timnas Indonesia seperti menggendong nama ASEAN di Piala Asia U17 karena mereka satu-satunya yang sampai di babak itu. Maka tidak mengherankan jika Asia Tenggara saat ini tengah sibuk membicarakan kiprah timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia U17. Bukan hanya timnas Indonesia U17 secara tim, namun bintang muda andalan Nova Arianto yakni Evandra Forasta juga menjadi perbincangan ASEAN. Awalnya, mereka menyoroti sikap AFC selaku penyelenggara Piala Asia U17 yang memuji penampilan heroik dari Evandra Forasta dalam 2 turnamen terakhir. Bulan Februari di Piala Asia U20 dan April di Piala Asia U17, katanya. Evandra Forasta telah tampil di setiap posisi untuk Garuda Muda, tulis akun X Afca Siancuk, 12 April 2025. Pujian JFC terhadap Evandra Forasta kemudian dibahas media ASEAN yaitu The Tao 247. Lebih lanjut, mereka juga berikan apresiasi terhadap bintang Garuda Muda itu. AFC memuji Evandra Forasta, pemain yang tampil cemerlang di arena paling bergengsi di Asia, rilis The Tao 247. Pada turnamen Asia U20 yang digelar Februari tahun ini, Forasta juga masuk dalam daftar panggilan dan bermain bersama para seniornya, jelasnya. Media ASEAN asal Vietnam itu semakin takjub dengan penampilan Evandra Forasta yang memuncaki daftar top skor Piala Asia U17 dengan 3 gol. Evandra Forasta sejajar dengan bintang muda negara lain yang sama-sama mencetak 3 gol di Piala Asia U17 seperti Minato Yoshida, Jepang, Kim Eun-seong, Korea, dan Asilbek Alif, Uzbekistan. Hampir 2 bulan kemudian, Forasta menjadi bagian dari skuad U17 yang berpartisipasi di U17 Asia, ujar The Tao 247.